warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul aliyyul azim. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita di sore hari ini tidak akan dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya, yakni melaksanakan pengajian, mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala guna sebagai bekal kita di masa yang akan datang, guna sebagai bekal kita ketika kita telah dewasa kelak. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, dengan takwa yang sangat sebenar-benarnya, yakni melaksanakan apapun yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam di dalam Al-Qur'an disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Jadi umat Islam merupakan umat yang paling baik daripada umat-umat yang lainnya, mulai dari umat Nabiullah Adam alaihissalam sampai umat Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Islam. Mengapa umat Islam dikatakan sebagai umat yang baik? Karena satu penyebab faktor utama umat Islam menjadi umat yang terbaik, karena umat Islam itu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalian tahu amar ma'ruf dan nahi mungkar itu apa? Tidak tahu? Amar ma'ruf itu artinya ya, menyuruh kebaikan, memerintahkan terhadap kebaikan, memerintahkan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kemudian nahi mungkar yaitu mencegah kemungkaran atau mencegah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
jikalau kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, otomatis kita juga telah mengamalkan, ya, mengamalkan surat Al-Asr. Di dalam surat Al-Asr terdapat ayat yang berbunyi watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, dan saling berwasiatlah kalian semuanya di dalam kebenaran, watawasau bil haq watawasau bis sabr, dan saling berwasiatlah kalian semuanya tentang kesabaran. Jadi ketika kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf menyuruh orang lain untuk melaksanakan kebaikan, itu amar ma'ruf. Nahi mungkar, ketika kita melihat kemungkaran di jalan, kita dapat mencegahnya, itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar itu harus kita lakukan terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu. Jangan kita tidak melakukan. Contoh, kita menyuruh orang lain untuk sholat 5 waktu, sedangkan kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Kita menyuruh orang lain untuk puasa Ramadan, tapi kita sendiri malah tidak pernah melakukan puasa Ramadan. Itu sangat salah, ya, sangat salah sekali. Karena sebelum kita menyuruh orang lain, sebelum kita memerintahkan orang lain, maka kita harus melaksanakan terlebih dahulu. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak cukup dengan ucapan saja. Tidak cukup hanya dengan menyuruh saja, tidak cukup dengan memerintahkan saja, tapi lewat lesan dan pedang, bukan hanya sekedar memberikan petuah, nasihat, memerintah, memberikan motivasi, tapi juga dengan melakukan perang jihad fi sabilillah menggunakan pedang. Ma'asyiral muslimin, pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk zaman akhir kayak gini, itu tidak etis. Kayaknya jikalau kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan menggunakan pedang, ya, dengan menggunakan pedang. Kalau ada orang yang amar ma'ruf senangnya dengan menggunakan pedang, senangnya dengan melakukan kekerasan, sedikit-sedikit jihad fisabilillah, dikit-dikit jihad fisabilillah, dikit-dikit perang, itu namanya jaringan, ya, jaringan komunis biasanya, ya. Komunis itu biasanya suka dengan jihad fisabilillah. Orang Islam tapi Islamnya KTP, tidak pernah melaksanakan amaliyah yang pahalanya sangat besar, tapi justru selalu merugikan umat Islam yang lainnya dengan cara gembor-gembor jihad fisabilillah, jihad fisabilillah, atau biasanya disebut dengan Islam garis keras. Islam garis keras itu senang perang, ya, suka perang. Islam garis keras itu sedikit-sedikit jihad fisabilillah, dikit-dikit jihad, dikit-dikit jihad, dikit-dikit jihad. Itu kalau zaman Rasulullah. Tapi kalau zaman sekarang, amar ma'ruf nahi mungkar sudah cukup dengan menggunakan lisan saja. Di dalam kitab Hasyiah Syarwani, ya, Asy-Syaikh Syarwani
berpendapat bahwasanya wal wajibu alal amiri wan nahi ayyamura wa yanha bil akhafi summal akhaf. Jadi hukumnya wajib menurut Syekh Sarwani bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, ayyamura wa yanha bil akhafi summal akhaf, itu melakukannya dengan cara yang paling sederhana, yang paling ringan, summal akhaf, kemudian yang paling ringan. Apa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mar'a minkumul munkara falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, wa man lam yastati fa biqalbihi, fadzalika at'aful iman." Jadi ketika kita melihat kemungkaran terjadi di sekitar kita, contoh kita melihat ada anak yang bertengkar, ya, itu kalau melihat hadis Rasulullah itu kita harus bisa nahi mungkar dengan biyadi, dengan tangan. Kita lerai, cukup, sudah, nggak usah bertengkar lagi. Itu biyadi, dengan tangan. Kalau kita tidak berani melerai pertengkaran antar teman kita, fabilisanihi, maka cukup dengan ucapan, kenapa kamu kok bertengkar? Jangan bertengkar, kalian itu berteman. Nah itu. Faman lam yastati, kalau tidak bisa, tidak berani memberikan nasihat kepada temannya untuk tidak bertengkar, fabiqalbihi, maka cukup lewat hati, dirasani lewat hati. Hatinya bicara, kamu itu berteman kok, tapi kok selalu bertengkar. Nah itu nahi mungkar. Tapi untuk zaman sekarang, zaman akhir, tidak perlu biyadi, tidak perlu dengan tangan, ya, tidak perlu dengan tangan. Nahi mungkarnya, mencegah kemungkarannya tidak perlu dengan tangan, cukup fabilisanihi wabiqalbihi, cukup dengan menggunakan mulut, lesan, dan menggunakan hati menurut Syekh Sarwani. Faida hasalat taghyiru bil kalamil layyin falaysa lahu takallum bil kalamil khosan wa hakadha kama qalahul ulama. Jadi menurut Syekh Sarwani, andai kata kita melerai pertengkaran antar teman kita, cukup hanya dengan menasehatinya, kemudian pertengkarannya itu selesai, kita lerai, kamu jangan bertengkar, kalian ini masih satu saudara, kalian ini masih punya hubungan kerabat, kenapa kok selalu bertengkar, jangan bertengkar. Kemudian mereka tidak jadi bertengkar, ya, berarti kan berhasil. Faida hasrat taghyiru bil kalamil layyin, ya, berhasil. Maka kita tidak usah menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain. Contoh, ketika ada permasalahan santri, pengurus pondok memberikan nasihat yang paling bagus kepada santrinya. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu seperti ini? Lah itu bil kalamil layyin, maksudnya dengan ucapan yang lunak, yang baik. Tapi nek gak iso, sik pancet makal ya, maka kita boleh nahi mungkar dengan kalam, bukan tangan, dengan kalam, dengan ucapan, tapi ucapan yang menusuk hati, kasar, diseneni, diamuk. Apakah boleh? Boleh, karena sudah tidak bisa, ya, tidak bisa sadar, tetap nakal, ya. Nah, itu menurut Syekh Sarwani. Intinya nahi mungkar untuk zaman sekarang cukup dengan mulut, dengan
lesan, tidak boleh dengan tangan. Kalau tangan itu zaman Rasulullah menggunakan pedang. Nggak mungkin toh sampean ketemu teman sampean yang bertengkar, sampean melerainya sambil membawa pedang. Berhenti kalian. Nggak jadi berhenti, jadi kabur dua-duanya, takut sama sampean ya. Nah itu. Ma'asyiral muslimin, pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bagian contoh lagi amar ma'ruf nahi mungkar itu ketika kita membela kebenaran. Jadi kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, itu fungsinya apa? Supaya kita mengetahui mana yang buruk, mana yang baik. Ketika kita melihat yang baik, maka kita dukung. Ketika kita melihat keburukan, maka kita harus mencegahnya tadi. Kita harus nahi mungkar. Tetap kita harus membela kebenaran. Contoh kecil, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar api oleh Raja Namrud, gara-gara Nabi Ibrahim sudah menghancurkan berhala-berhala yang ada di tempat peribadatan. Ya. Tahu ceritanya? Tahu? Tahu ya? Nah, jadi Nabiullah Ibrahim itu menyuruh Raja Namrud untuk beriman kepada Allah. Tapi Raja Namrud enggan, tidak mau beriman kepada Allah. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghancurkan seluruh berhala-berhala yang kecil-kecil. Ada berhala yang besar, patung yang besar, ada yang kecil. Yang kecil itu dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim dengan menggunakan kapak. Kemudian kapaknya ditaruh di berhala yang paling besar. Kemudian Raja Namrud dan bala tentaranya datang. Loh, kaget. Kenapa? Ini kok hancur semuanya? Siapa yang menghancurkan? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, itu yang menghancurkan berhala yang besar. Mana mungkin berhala yang besar bisa menghancurkan berhala yang kecil? Itu hanya sebuah berhala. Berhala itu tidak bisa berjalan. Kok bisa berhala yang besar itu menghancurkan berhala yang lainnya? Tidak mungkin. Itu kata Raja Namrud. Sehingga digunakan senjata oleh Nabi Ibrahim. Kalau memang berhala yang besar itu tidak bisa berjalan, ya, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan bahaya, mengapa lantas kalian sembah? Padahal Tuhan itu yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kalau berhala yang besar itu kalian anggap sebagai Tuhan kalian, mengapa kalian tidak percaya kepada saya? Jikalau yang menghancurkan berhala kecil-kecil itu adalah berhala yang besar. Sehingga Raja Namrud terkena omongan Nabi Ibrahim seperti itu, hatinya merasa panas, merasa kalah omongan. Kemudian Nabi Ibrahim dihukum, dikarak, ya, di tengah alun-alun. Kemudian penduduknya, bala tentaranya disuruh mengambil kayu bakar, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Apinya sangat menyala-nyala. Tapi ketika api menyala-nyala, itu ada seekor semut. Seekor semut membawa air. Membawa air, ingin menolong Nabiullah Ibrahim. Dan semut tersebut diketahui oleh hewan-hewan yang lain. Jadi hewan-hewan yang lain itu melihat semut itu membawa air
digunakan untuk menyiram api yang membakar Nabi Ibrahim. Dan hewan-hewan yang lain tersebut tertawa. Hahaha, percuma semut, percuma semut, percuma semut. Untuk apa kamu membawa air yang sedikit itu? Untuk apa? Kamu tidak akan mungkin bisa memadamkan api yang besar itu. Kata hewan yang lain. Apa jawaban si semut? Meskipun kapasitas air yang saya bawa ini, meskipun kadar air yang saya bawa ini, meskipun air yang saya bawa ini sedikit, saya tahu kok tidak akan bisa memadamkan api itu. Tapi setidaknya Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwasanya saya ini membela agama Allah, saya ini berpihak kepada kebenaran, yaitu kebenaran agamanya Nabi Ibrahim. Itu kata semut. Kemudian ada lagi hewan cicak. Hewan cicak, tahu cicak? Nah, cicak itu dianggap bersalah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cicak itu. Karena apa? Karena pada waktu itu cicak itu malah meniup api, disebul. Meskipun tanpa tiupannya, ya, api itu sudah besar. Dan tiupan cicak itu tidak ada apa-apanya. Ya. Tapi meskipun tidak ada apa-apanya, tidak akan bisa membuat api itu menjadi lebih besar. Tetap cicak itu dianggap bersalah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah berpihak kepada Raja Namrud, tidak membela kepada kebenaran, yaitu kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah itu. Jadi kalian hidup di dunia ini harus selalu berpihak kepada kebenaran. Dukunglah kebenaran. Ya, dukunglah kebenaran. Jangan sampai sekali-kali kalian mendukung kejahatan dan kejelekan. Tapi anehnya sekarang, ya, itu apa-apa itu bisa dibeli dengan uang. Ya, apa-apa itu bisa dibeli dengan uang. Nah, sampeyan jangan sampai terpengaruh hal-hal yang seperti itu. Meskipun diajak berbuat jelek, meskipun diajak mendukung kejelekan dan diberikan uang, diembel-embeli uang, diembel-embeli nanti kalau berhasil kamu akan saya kasih harta saya separuh, itu tidak usah mau. Ya, karena kalau sampean mau membantu kejelekan, membantu kemaksiatan, maka otomatis meskipun sampean tidak melakukannya sendiri, ya, contohnya seperti ini. Ada teman sampean, ya, ada teman sampean sing ahli ngintip. Tahu ngintip? Tahu. Ahli ngintip ada di sini. Semoga nggak ada ya. Ada teman sampean yang ahli ngintip, ya. Terus orang yang ahli ngintip tadi ngajak temannya, hei, aku tak ngintip, saya mau ngintip, kamu bagian jaga di depan. Nanti kalau ada orang kasih kode ya. Nah itu orang yang membantu yang ngintip tadi, meskipun tidak ikut-ikutan ngintip, ya, orang yang membantu ngintip meskipun tidak ikut-ikutan ngintip, maka dosanya itu sama saja seperti orang yang ngintip. Orang yang tidak mencuri tapi membantu aksi pencurian, meskipun tidak mencuri tapi dosanya sama saja sebagaimana orang yang mencuri. Nah itu ya. Jadi sekali lagi ya,
kita hidup di dunia ini harus selalu berpihak kepada kebenaran. Jangan sampai meskipun kita tidak melakukan kejelekan, tapi kita jangan sampai berpihak kepada kejelekan dan kemaksiatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan tolong menolonglah kalian semuanya di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah kalian tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Titik. Permusuhan gimana? Ada satu orang A dengan B tidak rukun. Kemudian ini yang A punya teman, temannya diajak, disuruh memusuhi yang B. Maka yang B ini berarti kan mendukung permusuhan. Meskipun tidak ikut memusuhi, tapi dosanya sama seperti yang B. Soalnya ikut-ikutan. Di sini ada juga. Semoga nggak ada ya. Nah, jangan sampai ya, jangan sampai demikian. Semoga menjadi keterangan yang singkat, yang bermanfaat, yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Dan ini anak-anak, alhamdulillah kita mendapatkan bantuan santunan untuk kalian semuanya dari Bapak Ihsanuhuri. Ya, Bapak Ihsanuhuri, semoga ya kita doakan, kita bacakan Fatihah, semoga keluarga beliau senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan wal afiyah, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan rezeki yang melimpah ruah halal barokah, anak turunnya dijadikan anak turun yang solih dan solihah. Al-Fatihah. Saya bagi satu-satu, maju kemudian duduk tempatnya masing-masing lagi ya. Bayhaqi. Duduk. Salim. Nah, kembali lagi nak. Budi. Adit. Putra. Rozak. Sohibul. Yuda. Jangan dimatikan. Yuniar. Bawa Quran ya? Sudah, sini saja. Salamannya. Nah, Sabila. Ini ya. Tina. Jangan dibuka sekarang. Ya, sama-sama. Arini. Aulia. Ulia. Sudah, ada yang belum? Oh, Dini, wah, loh, nggak Uman. Oh, ada sih. Ya, Dini sini. Belum ada orangnya. Alhamdulillah. Ya sudah. Sekali lagi ya, semoga halal barokah, diberikan kesehatan ya Bapak Ihsanuhuri. Amin Allahumma.
Amin. Sekian, ihdinas shiratal mustaqim. Al-afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah